Udah boleh mulai? Sekejap lah. Tes. Tes. Dah. Itu off lah. Tes, tes. On gini ya. Tes. Tadi. Tes 1 2 3 entah. Udah on tau lo. Tak ada lampu. Tandanya on tak? Eh? On. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Udah makan belum? Belum. Sudah, alhamdulillah. Kalau udah makan, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, ya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita hinggalah ke hari ini. Terutamanya adalah nikmat keimanan dan keislaman kita, dan juga nikmat panjang umur dan kesehatan. Alhamdulillah. Sekali lagi kita dapat bersua pada petang hari ini, yang insya Allah pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan satu majlis majlis ilmu yang mana Allah turunkan di satu majlis ilmu 40 malaikat rahmat. Selain daripada itu juga kelebihan kita hadir di dalam satu majelis ilmu adalah merupakan satu jalan yang mudah untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar saya kehujanan, kan? Dan alhamdulillah, walaupun dengan hujan yang deras, dan ianya juga adalah merupakan satu rahmat yang Allah beri kepada kita, namun bukan juga satu halangan lah untuk kita hadir di satu majlis yang insya Allah penuh barakah dan juga manfaat. Mudah-mudahan kesyukuran yang kita hadirkan, dengaran tak? Dengar Oke. Macam suara kurang sikit volumenya. Oke. Oke, mudah-mudahan kita berharap lagi sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesyukuran yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi nikmat yang lebih baik kepada kita semua. Oleh karena itu, keadaan apa jua yang kita rasakan, tetaplah harus kita senantiasa bersyukur. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah bagi sesiapa saja yang bersyukur di atas nikmat yang Allah beri, maka niscaya akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berkongsikan apa yang saya nak bagi pada hari ini untuk menambahkan keberkatan lagi, marilah kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Semoga dengan kita membaca Asmaul Husna, Allah ampunkan segala dosa kita semua, Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada segala mara bahaya, bentuk musibah, dan juga fitnah kehidupan dan kematian, dan apa jua yang kita hajatkan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadin wa kullu niyatin khasa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari juga kita hadiahkan Al-Fatihah mungkin untuk saudara kita, kawan kita, sahabat kita yang mungkin pada hari ini kurang begitu sehat, dalam keadaan sakit ataupun juga dalam kesukaran, kesusahan. Semoga Allah bagi kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, dan juga mudah-mudahan bagi siapa yang menghadapi kesusahan, kepayahan, Allah bagi jalan keluar dengan jalan yang terbaik. Al-hadini wa kullu niyatin khasa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattaq ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Ahad ya Malikul Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami'
يا وني يا مني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا الله. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan demikian kita semua tergolong kepada golongan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita semua dan Allah permudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita ketahui ya, kita berada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, yang mana kita ketahui sudah tidak lama lagi akan berakhirnya bulan Rajab. Betul tak? Kalau tak silap pada hari ini adalah hari yang ke-25 bulan Rajab. Dan kalau sudah datangnya bulan Rajab, maka tidak lama lagi lah kita akan kedatangan bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan yang kita nantikan bersama. Menanti tak nih datangnya bulan Ramadan? Menanti Alhamdulillah lah kalau menanti kan. Mudah-mudahan kita dipertemukan. Namun saya selalu baca doa tak untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi setiap kali kita selepas sholat 5 waktu, khususnya di sepanjang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Doanya ya di sepanjang bulan 2 ini, Rajab ataupun juga Sya'ban adalah apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Itulah salah satu doa yang perlu kita baca sepanjang bulan Ramadan dan juga bulan Sya'ban. Bulan Rajab adalah bulan Syahrul Hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu disebut dengan Syahrul Hurum. Syahrul Hurum yang mana kita dianjurkan untuk kita berbaik-baikan, berbuat kebaikan. Dilarang, tidak diperbolehkan untuk kita berbuat kezaliman. Bukan berarti di bulan yang lainnya kita diperbolehkan buat kezaliman, tetap tidak diperbolehkan. Namun lebih-lebih lagi ketika kita berada di bulan Rajab. Tak boleh kita berbuat aniaya. Tak boleh kita memfitnah saudara kita. Tak boleh kita bermusuh-musuhan sesama kawan, sama sahabat, apatah lagi lah terhadap keluarga. Nauzubillah, teman-teman. Maka haram hukumnya yang apabila kita berbuat juga masih juga kita senantiasa bermusuhan, masih juga kita belum berbaik-baikan. Ketika datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, khusus bulan Rajab nih, teman. Maka ketika kita berbuat kezaliman, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita akan mendapatkan
dosa yang akan dilipat gandakan juga dosanya. Berbuat zalim di hari biasa memang tak boleh, dilarang, berdosa. Namun di bulan Rajab lebih-lebih lagi lah dosanya. Menjadi apa? Dosa yang besar. Karena bulan perdamaian, penuh perdamaian. Oleh karena itu alangkah baiknya ketika kita merasa diri kita ini ada satu kesilapan bersama kawan kita, sahabat kita mungkin, ataupun bahkan juga bersama keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita, ibu kita, bapa kita, menantu ke, majikan ke, ya kan? Alangkah baiknya untuk kita memohon maaf. Jadi jangan menunggu datangnya hari raya baru nak minta maaf. Namun sebaik-baiknya di bulan Syahrul Hurum ini, yaitu bulan Rajab, adakanlah islah, perdamaian, mohon maaf, perbaiki hubungan, dan sebaik-baik orang adalah yang memaafkan kesalahan saudaranya. Tak perlu menunggu. Namun sebaik-baiknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum diminta maafnya. Allah akan memuliakan kita. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Rajab. Kebaikan yang kita lakukan karena kita berada di dalam bulan Rajab, maka Allah akan lipat gandakan juga pahalanya. Baik. Karena ini adalah bulan yang baik. Bulan yang baik, Allah tuh Maha Pemurah. Lebih pemurah lagi. Berbandingkan dengan hari-hari yang biasa, bulan-bulan yang biasa, Allah Maha Pemurah. Tapi lebih pemurah lagi ketika Allah mengistimewakan bulan itu. Salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi marilah kita sama-sama di dalam bulan Rajab ini meningkatkan amal kebaikan kita. Mumpung masih lagi di dalam bulan Rajab nih. Beberapa hari lagi kita sudah ditinggalkan bulan Rajab. Maka amat disayangkan kalau kita belum lagi mengadakan hubungan baik bersama keluarga kita, tetangga kita, saudara mara kita, kawan kita, sahabat kita, cepat minta maaf. Ya kan? Kalau kita mau mendapatkan kelebihan yang ada di bulan Rajab. Beberapa lagi tersisa. Dan besok besok malam sudah memasuki 27 Rajab. Malam hari Isnin, malam Selasa itu sudah masuk pada 27 Rajab. Maka 27 Rajab yang kita yakini bersama terjadinya peristiwa yang amat luar biasa, khususnya adalah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini tercatat di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang sudah kita kenali bersama. Kenapa? Karena tahun-tahun kita sudah diperingatkan berkenaan tentang peristiwa ini, betul tak? Yaitu peristiwa terjadinya Isra wal Mi'raj. Di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama Allah berfirman Subhanalladzi sakhkhara lana subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah menjelaskan, Allah merekodkan dalam firman-Nya di dalam di dalam Al-Qur'an,
diawali merepotkan peristiwa ini, ya kan, dengan mengawali perkataannya dengan subhanalladzi, ya maha suci Allah. Oleh karena itu tuan-tuan, puan-puan, di dalam bulan Rajab ini juga, marilah kita juga, untuk kita memperbanyak, tasbih, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut subhanallah, maha suci Allah. Karena bagaimanapun peristiwa terjadinya Isra Mi'raj itu tidak lain tidak bukan atas dasar kudrat iradat Allah yang maha suci, yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad yang juga suci, kan? Yang mana tujuan Isra Mi'raj itu, selain daripada Allah menurunkan perintah salat 5 waktu terhadap kita, akan tetapi juga untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad dilanda kesedihan yang teramat. Yalah, kan? Maka dihibur, diperjalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kan? Diperjalankan Asra. Maka selepas itu Allah naikkan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah yang disebut dengan Mi'raj. Oleh karena itu, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sesukar macam manapun yang kita rasakan pada saat sekarang ini, alhamdulillah perlahan juga Allah sudah mempermudah kita. Maka kita harus tetap berkeyakinan yang namanya kesulitan pastinya ada kemudahan. Dan juga bukan hanya kemudahan, namun juga ada hikmah yang besar di sebalik itu. Sama persis halnya juga yang terjadi kepada kesusahan, kesedihan yang terjadi, yang menimpa kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sedihnya, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang mulia berpegang kepada tetap kepada kesabarannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tadi dengan kesabaran yang ia lakukan dan tetap taat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah datangkan nikmat, Allah datangkan hikmah yang begitu besar dengan Allah memperjalankannya. Kan? Yang mana belum pernah datang ke Masjidil Aqsa ke Palestina, kan? Maka dengan peristiwa Isra itu, kan, Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat mengisrakan, akan tapi memi'rajkan, menaikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana jugalah Allah memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara-perkara yang dilihat oleh Allah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara bagaimana suasana yang ada di neraka, bagaimana suasana keadaan yang ada di dalam surga, dan berbagai macam lagi. Dan ini adalah suatu nikmat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW sebelum dimi'rajkan, dipertemukan dengan para nabi, kan? Para nabi yang terdahulu yang belum pernah dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW. Namun dengan peristiwa Isra Mi'raj, kan? Nabi Muhammad SAW dapat bertemu dengan para anbiya yang sebelum beliau lagi. Ini juga adalah suatu kenikmatan yang amat besar. Berkat apa? Salah satunya tadi, lulus lepas daripada
ujian yang Allah bagi terhadapnya. Oleh karena itu juga kita harus yakin dalam Allah menguji kita. Kita jangan terlepas untuk kita senantiasa mensucikan Allah. Senantiasa kita berzikir, senantiasa kita bertasbih. Bukan hanya setakat bertasbih yang perlu kita lakukan, namun juga beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian yang Allah beri juga tidak terlepas daripada kesilapan dan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika Allah uji kita, ketika Allah berikan sesuatu yang menyusahkan diri kita, baik itu dalam urusan pekerjaan kita, ataupun juga dalam Allah bagi sesuatu penyakit terhadap kita, maka bukan berarti kita terus menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah dengan kita sentiasa memperbanyak istighfar. Banyak hikmah di sebalik istighfar itu. Ya kan? Banyak kelebihan-kelebihan istighfar. Ketika kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa yang tak leka, yang tak terlepas daripada kesalahan. Senantiasa kita berbuat dosa, senantiasa kita berbuat kesilapan. Banyak kali kesilapan kita. Nabi Muhammad SAW saja yang seorang Rasul yang tidak ada dosa di dalam dirinya, tidak melakukan kesalahan, senantiasa patuh dan taat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap Rasulullah senantiasa membaca istighfar. Tidak pernah tertinggal selepas salat baca istighfar. Begitu menjelang malam, beliau juga membaca istighfar. Begitu menjelang pagi, siang hari, sebelum melakukan aktiviti yang lainnya, pun Rasulullah SAW senantiasa membaca istighfar. Yang kita kenali dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Induknya istighfar banyak jenisnya. Tapi palingnya yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW, khususnya ketika menjelang malam ataupun juga menjelang pagi, adalah Sayyidul Istighfar. Apa bacaannya Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang dah hafal? Alhamdulillah ada yang hafal. Tapi jangan hanya menghafal saja, tapi amalkan. Ini bersungguh amat luar biasa, tuan-tuan. Allah menjanjikan surga ke atas hambanya yang membaca Sayyidul Istighfar. Di setiap pagi, di setiap malam. Sesiapa yang membuka malamnya, menjelang malam dengan membaca Sayyidul Istighfar, andai kata Allah mencabut nyawanya pada malam hari itu, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan bagi sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar di awal harinya, dan dalam perjalanan hari itu Allah mencabut nyawa kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kata nak. Itu. Jadi sungguh istighfar ini sangatlah dahsyat. Bukan saja Allah ampunkan kita dosa dan kesalahan kita, akan tetapi tadi, Allah akan bagi hadiah
berupa surga kalau Allah apa cabut nyawa kita ketika itu. Kalau kita awali hari kita, malam kita dengan istighfar. Bukan setakat itu saja, tapi juga dengan kita beristighfar, Allah juga akan melerai segala kesulitan, kesusahan, kepayahan. Allah akan bagi jalan keluar dengan istighfar. Selain itu tadi, kita perlu selain daripada usaha dalam mencari jalan keluar kepayahan yang kita rasakan, namun juga kita tidak boleh melupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar terhadap kesulitan yang kita rasakan. Untuk mendapatkan kuasa Allah, supaya Allah memberikan kemudahan itu kepada kita, salah satunya adalah dengan cara kita memperbanyak istighfar. Jadi itu apa? Berzikir di dalam bulan Rajab, amalkan sampailah ke bulan Sya'ban. Sampailah kita tingkatkan lagi dalam bulan Ramadan. Sama-sama kita berdoa. Mungkin ada kawan kita yang yang mengalami kesusahan, ataupun juga untuk kita doakan, meminta kepada Allah untuk situasi dan suasana dunia pada umumnya pada ketika ini yang senantiasa bergejolak. Bukan saja dunia, untuk negara kita, negara kita, tanah air kita, ataupun juga untuk negara kita yang kita duduki saat sekarang ini, yang kita menumpang. Kita doakan melalui Sayyidul Istighfar tadi. Kenapa? Kenapa dengan Sayyidul Istighfar, dengan kita membaca istighfar itu, kita dekat dengan pertolongan Allah? Karena kita dalam keadaan karena kita senantiasa menyadari kesilapan dosa yang telah kita lakukan. Ini tuan-tuan. Itulah diantaranya amalan yang harus kita kerjakan sepanjang bulan Rajab, sepanjang juga bulan Sya'ban. Banyak bertasbih, banyaklah juga beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi yang seterusnya, apa yang perlu kita lakukan? Jangan hanya kita saja melulu memperingati Isra Mi'raj ketika kita datangnya ketika datangnya 27 Rajab. Kita ingatnya peristiwa Isra Mi'raj. Oh, Allah perjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus lagi Allah mi'rajkan kepada langit daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bukan itu saja yang perlu kita ingati, namun juga tidak kalah pentingnya yang perlu kita ingati bersama dan sentiasa kita ingati adalah oleh-oleh daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Adalah perintah salat. Perintah salat itulah yang harus kita ingati bersama. Dan tadi salat adalah merupakan satu yang penting untuk kita lakukan. Amalan apa saja, kalau dibandingkan dengan salat tiada bandingannya. Baik yang wajib ataupun yang sunnah, apalagi yang wajib lah. Tidak ada bandingannya. Bandingkan dengan ibadah haji, bandingkan dengan puasa bulan Ramadan ke. Kalau dibandingkan dengan salat, pastinya masih lagi besar salat. Haji seumur hidup hanya sekali Allah wajibkan. Seumur hidup hanya sekali. Tapi salat 5 kali dalam sehari. Puasa Allah wajibkan setahun sekali juga. Nah, zakat
Allah wajibkan setahun sekali juga. Itu pun kalau mampu. Kalau sudah mencapai nisab harta kita. Kalau tak mencapai nisab, ya sampai bila-bila pun kita tak diwajibkan untuk kita berzakat. Tapi sholat, tak kira dia mampu ke, tak kira dia tak mampu ke, sehat ke, sakit ke, kaya ke, miskin ke, tetap dia wajib. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi sholat kecuali apa? Mati. Mati saja itu pun juga tak menghalangi. Dan mati ya disolatkan kan? Tetap ada juga sholat. Mati karena COVID tetap juga. Ada juga sholatnya. Kan? Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi berkenaan sholat ini. Oleh karena itulah, sesusah macam mana pun, sesusah macam mana pun kita, Allah uji kita, sesukar macam mana pun keadaan kita, jangan mudah untuk kita meninggalkan sholat. Tetap yang namanya sholat harus kita tunaikan. Dalam keadaan apa juga yang kita rasakan. Ustaz tak sempat, Ustaz. Karena pekerjaan banyak, menumpuk dan sebagainya. Itu juga bukan satu alasan untuk kita meninggalkan terus. Ada berbagai macam pendapat para ulama. Kalau kita dalam keadaan sukar, bukan lantas terus kita boleh meninggalkan sholat, tidak. Namun para ulama memberikan jalan keluar. Ketika kita kesusahan, tidak ada dalam kesukaran seperti bermusafir, dalam perjalanan, Allah bagi Allah bagi keringanan, Allah bagi kemudahan untuk kita menjamakkan sholat. Bahkan bukan menjamakkan sholat, tapi juga diperbolehkan qashar, mengurangi jumlah rakaat daripada sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang tadinya 2 waktu kita himpun menjadi 1 waktu. Boleh dalam keadaan sukar. Bukan hanya bukan kesusahan, kepayahan, bukan hanya saja ketika bermusafir. Namun juga tuntutan kerja misalkan. Yang mana pekerjaan itu tak dapat untuk tak dapat kita nak tunaikan sholat pada ketika itu. Kalau kita meninggalkan pekerjaan itu mendatangkan bahaya misalkan. Seperti Seperti petugas imigrasi. Dan menjaga, mungkin juga kita menjaga budak misalkan, yang memang tak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan membahayakan nyawa budak tu. Bukan berarti lantas kita tak perlu menunaikan sholat. Tetap sholat kita boleh lakukan, tapi dengan cara menjamaknya. Zuhur nak dapat tepat waktu karena tugasan tadi. Sukar kita menjaga perbatasan misalkan. Kalau kita tinggalkan nih habislah. Semua masuk tambah ini. Kan membahayakan. Sampai kita memang tak sempat zuhur, sampai waktu asar barulah boleh. Maka bukan berarti gugur sholat zuhur kita. Tak boleh kita menjamaknya. Walaupun bukan dalam keadaan bermusafir. Sholat tetap harus ditunaikan. Jangan pula Ustaz, qashar juga boleh ke? Tak boleh. Qashar itu syaratnya musafir aja. Tapi kalau menjamak boleh. Bukan hanya musafir sahaja, tapi ketika mukim
pun boleh. Syaratnya apa? Ada keuzuran, ada kepayahan, ada kesulitan untuk kita melaksanakan sholat yang tunai. Seperti sakit, dalam keadaan sakit, misalkan, boleh menjamaknya. Mungkin dia sakitnya suka terkentut-kentut, ya tak batal, ya kan? Boleh sholat di hujung-hujung waktu. Boleh. Berapa menit sebelum habis waktu zuhur, kita sholat. Salam aja, habis aja boleh sholat zuhur, dan masuk waktu asar, teruskan sholat asar. Boleh dalam keadaan begitu. Tapi syaratnya ada keuzuran. Misalnya, bukan shopping. Lainlah kalau shopping. Misalnya, bukan lepak dekat kedai kopi, minum-minum, makan-makan tu bukan. Tahu tak sempat lah. Tak sempat lah sholat zuhur. Kenapa? Banyakkan makan bakso misalnya. Sampai lupa waktu zuhur. Makin tak boleh lah. Itu bukan kesukaran itu. Bukan kepayahan itu, bukan, tak boleh dijadikan satu alasan. Oleh karena itu, mestilah kita manage waktu kita. Penting. Jadi selain daripada mengingati peristiwa Isra wal Mi'raj, ingatlah akan kepentingan sholat. Jangan sampai kita menyesal setelah disolati. Kan menyesal tiada guna. Kalau sudah disolati, menangis darah sekalipun ya tidak akan pernah boleh. Jadi jangan sampai ada penyesalan yang seperti itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menanamkan niat di dalam diri kita untuk kita menegakkan sholat, mendirikan sholat senantiasa di mana sahaja, dalam keadaan apa jua. Karena sholat itu penting daripada berbanding ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu juga sholat sunnah. Sholat sunnah itu juga adalah satu amalan yang utama dibandingkan amalan-amalan yang lain. Sholat juga, teman-teman. Itu. Jadi mari kita tanamkan lagi semangat kita untuk kita senantiasa mendirikan salat. Di dalam sempena kita mengingati hari yang mulia, yaitu hari terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Selepas kita salat, apa yang perlu kita ingati daripada peristiwa Isra Mi'raj itu? Yang perlu kita ingati adalah untuk kita mengadakan hubungan yang baik. Hablum minallah, hablum minan nas. Selepas kita sholat tadi, jangan pula kita sombong. Ketika kita berjalan di muka bumi Allah, kita sholat mengagungkan Allah, kita bertakbir kepada Allah, membesarkan nama Allah, mensucikan nama Allah ketika kita sholat. Namun amat disayangkan, ketika selesai sholat berlaku kesombongan. Maka tak layak, tuan-tuan. Selepas kita salat, selepas kita mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, bersujud kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah. Namun selesai dia salat, mulutnya masih celupa. Mulutnya tuh masih suka ngomongin orang, menjelek-jelekkan orang. Menggosip, nggak habis-habis. Ya itu juga salah satunya, menggosip.
Tak terasa. Waktu sholat pun tertinggal, terabaikan. Kenapa? Asik ngobrol tadi, ngalor ngidul, ujung-ujungnya akhirnya apa? Terlupa semuanya. Yang tadinya harusnya makan bakso pun 1 mangkok jadi 2 mangkok. Kenapa? Banyak cerita yang diceritakan. Ya ingat ya, kalau kita banyak berbicara, banyak bercakap, pasti banyak bohongnya. Oleh karena itu hindari. Dari kita banyak bercakap-cakap. Kalau ngobrol itu memang mesti ada bohongan itu. Yang tak ada pun diada-adakan. Lah sekali ujungnya tadi memburuk-burukkan orang lain, memburukkan kawan, memburukkan teman kita sendiri. Nauzubillah. Saatnya kalau kita sudah melaksanakan, menunaikan salat, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita harus menunaikan tanggung jawab kita kepada sesama manusia. Apa tanggung jawab kita kepada manusia? Mengadakan hubungan baik. Memperlakukan manusia dengan sifat-sifat kemanusiaan, bukan dengan sifat-sifat kebinatangan. Ini kan saling menyumpah antara satu dengan yang lainnya, saling memburuk-burukkan, yang saling tikam belakang, makan kawan. Nauzubillah. Ini adalah bukan cerminan orang yang menunaikan salat. Orang yang menunaikan salat, dia hidup pasti dipenuhi dengan kebaikan. Ucapannya baik, perbuatannya, perlakuannya baik. Segala sesuatunya baik. Karena apa? Dengan salat Allah didik kita, Allah didik jiwa kita. Dengan salat, kalau kita salat pasti mulut kita ini tak pernah berdusta. Senantiasa jujur. Karena kita menunaikan salat, melakukan salat dari awal hingga ke akhir dengan penuh kejujuran. Tak pernah kita menipu Allah kan dalam salat. Ada ke yang menipu? Tak ada kan? Salat sendiri, salat 2 rakaat aja zuhur nih. Tak ada kan? Semuanya kita komplit salat zuhur yang 4 rakaat walaupun ramai seorang ke, dalam keadaan gelap gulita ke, tetap yang namanya salat zuhur kita tunaikannya 4 rakaat. Betul tak? Jujur kita. Namun kenapa ketika kita selesai salat tak boleh kita melakukan kejujuran? Berarti ada salah tak? Ada salah dalam salat kita. Nah itu. Jadi salat sungguh banyak mendidik jiwa kita. Kalau kita betul-betul salat kita tunaikan dengan penuh keikhlasan, pengharapan, roja kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan juga mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi kita untuk kita berani berbuat kemaksiatan selepas kita menunaikan salat. Mustahil kita akan menyakiti kawan kita. Mustahil. Mustahil kita akan berbuat derhaka kepada ibu bapa kita. Mustahil untuk kita berbuat curang kepada suami kita. Mustahil. Kalau kita solat yang kita tunaikan dengan penuh keikhlasan dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau kita mau memahami, mau kita menghayati daripada solat yang kita lakukan. Yalah? Semuanya. Bukan saja dengan cara yang jujur kita laksanakan solat tadi. Namun juga tertib. Yalah? Dari awal sampai akhir kita lakukan itu tertib, ikut urutan. Tak ada yang lompat-lompat terbalik-balik itu kan solat.
Lepas takbir terus sujud, tak ada. Semuanya lepas takbir, dia baca doa iftitah, lepas doa iftitah dia baca Al-Fatihah, baca surah walaupun inna atoina. Tetap juga baca. Lepas baca surah, dia ruku, lepas ruku, i'tidal. Lakukan semuanya dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Seharusnya perbuatan dalam sholat itu kita mampu bawa merealisasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam kehidupan pergaulan kita sesama manusia. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak patut kita ni orang salat merasa besar sendiri. Merasa mulia sendiri. Tak boleh. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, merasa apa? Ahli surga. Yang lain pandang dengan ahli neraka aja. Jangan minggir. Saya ahli surga. Yang lain tepi, masih neraka. Sampai sebegitu, ada orang yang begitu. Jadi jangan sampai berlaku demikian ke atas diri kita. Jadi mari kita adakan hubungan yang baik. Mengambil hikmah daripada Daripada Isra wal Mi'raj. Apa kaitannya Ustaz? Hubungan baik dengan sesama manusia. Tadi. Ya kan? Allah mengisrakan perjalanan dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah perjalanan dunia. Yang mana di kanan kiri, di depan belakang itu ada orang semua. Manusia. Horizontal. Selepas Allah israkan, perjalankan ke dunia, Allah mi'rajkan, Allah naikkan ke langit. Sidratul Muntaha. Itulah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Vertikal. Itulah juga kita dalam hidup. Mesti kita baik dua-duanya, balance antara hubungan kita dengan Allah dan juga manusia. Tak boleh kita taat kepada Allah, tapi dengan manusia, masya Allah, semuanya dimusuhi, menolak kebenaran yang datang daripada orang lain, merasa dirinya lah yang paling benar segala sesuatunya. Tak boleh kena sikit, sikit-sikit melenting emosi, tahu melenting, sikit nak marah, tak boleh disenggol sikit, disenggol sikit, macam-macam binatang keluar dari mulutnya, ada macam kebun binatang. Ini janganlah sampai seperti itu. Mari kita adalah mengambil hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj untuk kita sama-sama menjaga hubungan kita antara sesama manusia, tidak kira bangsa, agama, negara. Selagi yang namanya manusia, tetap mesti kita memperlakukan yang baik, menghormatinya. Berbeza, boleh berbeza. Tak ada masalah dengan perbedaan. Yang masalah itu adalah permusuhan. Perbedaan dijadikan permusuhan. Jangan. Perbedaan jadikanlah pemersatu. Cari persamaannya, insya Allah sama. Ini kan tidak. Kita ini tak tidak kurang lebih macam macam daun kering. Apa tuh daun kering namanya? Daun kering yang mudah terbakar lah. Kelaras. Mudah terbakar, mudah kita diadu domba dan sebagainya. Mudah terbakar.
Ya tadi karena kita kayak kelaras, daun kering. Jangan. Mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Itu teman. Ya. Jangan kita mudah terpancing. Walaupun macam mana pun dia berbeda dengan kita, carilah sisi baiknya, pasti ketemu. Jangan dilihat dia tuh dosanya aja. Lihatlah kebaikannya. Pasti ada. Takkan pula orang tuh tak baik sekejam-kejamnya Firaun dan sebagainya. Tetap juga ada sisi kebaikannya dari Firaun tuh, betul lah. Buktinya Nabi Musa hidup. Dia pelihara. Mengikut kata istri. Ada baik tak? Baik tuh. Jadi juga poin bagi perempuan. Sehebat-hebatnya lelaki tetap juga tunduk pada perempuan. Itulah. Firaun apa hebatnya? Apa kurangnya? Firaun. Kagak. Tunduknya dengan siapa? Dengan istrinya. Bang, janganlah. Ini jangan dibunuh. Ini banyi comel macam ni. Kan? Kita pelihara aja macam mana. Padahal dia menyebarkan pasukan untuk mencari bayi laki-laki. Betul tak? Untuk dibunuhnya. Supaya jangan sampai mengalahkannya. Namun ketika bayi laki-laki itu dipegang oleh istrinya, diajak untuk memeliharanya, mau tunduk Firaun. Ya tak? Itulah hebatnya perempuan. Ya. Jadi itu. Ayo, teman-teman. Jadi mari kita untuk kita senantiasa berusaha mengadakan hubungan baik antara sesama manusia. Insya Allah ketika sesama manusia hubungannya baik, insya Allah kemajuan bersama akan mudah kita capai. Ketenangan, keselamatan, mudah untuk kita wujudkan. Namun kalau kita selalu mengadakan keributan, permusuhan, susah untuk kita mencapai kemajuan. Untuk kita mencipta ketenangan, kedamaian, kenyamanan, susah. Kenapa? Tadi kitanya saling bermusuhan, saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya kan? Jadi jangan sampailah. Ya, kita hidup dekat sini, alhamdulillah. Ya kan? Jangan kita terbawalah dengan keadaan yang ada di negara kita sendiri. Yang selalu ribut aja. Ya kan? Itulah macam kelaras. Ya kan? Tak boleh sikit sentuh ini. Ada aja isu. Ya kan? Yang dijadikan untuk apa? Untuk keributan. Ada saja. Ya kan? Karena apa? Ya tadilah. Pemimpinnya pun kurang bijak. Dalam tidak memberikan pengajaran contoh yang baik kepada masyarakatnya. Oleh karena itu ya janganlah kita ikut-ikut. Kita belajar daripada negara orang lain. Jangan kita hidup di negara orang lain, kita pun terbawa juga dengan keadaan di negara kita sendiri. Janganlah. Doakan saja negara kita, mudah-mudahan aman, damai. Dan itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan pula kita ikut memanas-manasi dan sebagainya. Jangan ikut share, like melalui Facebook kita dan sebagainya. Jangan kita menjadi kompor. Jangan. Kitanya di mana, tapi kita ikut. Kalau ribut, kita sedap kayak sini, relax. Karena orang kampung kita yang kena. Janganlah. So kita kena jaga itu semua. Biarlah hidup nih penuh dengan kedamaian, dengan kenyamanan, ketenangan, kesejukan. Insya Allah.
Kalau kita sejuk, hidupnya nyaman, ibadah pun tenang, enak. Ini urusan toa aja bukan main. Toa tahu toa kan? Speaker yang sekarang tengah diisukan. Nauzubillah. Masya Allah. Kan? Ya urusan itu aja. Kan tak dewasa kita. Ya, mari kita sikapi apapun ya yang terjadi, sikapilah dengan penuh kedewasaan. Dengan cara berpikir yang terbuka, yang sehat, gunakan akal sehat kita nih. Pandang kemaslahatan orang banyak. Jangan hanya memandang kemaslahatan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri. Jangan. Pandanglah kemaslahatan, kebaikan bersama. Insya Allah, mudah-mudahan dengan demikian Allah anugerahkan kita anugerahkan kita kebaikan yang melimpah ruah. Ya, itu sajalah mungkin yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan, wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, mohon dimaafkan. Namun apabila ada kekurangan yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha benar. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma aftah alaina abwabal barakah waftah alaina abwabal rahmah waftah alaina abwabal maghfirah. Ya Allah, ighfir lana dzunubana ya Ghaffar, antal ghafurur rahim. Waftah alaina abwabal jannah wadakhilna ilal jannati ma'al anbiya. Waftah alaina abwabal rizqi ya Allah, anta khairur raziqin. Warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban ya Razzaq. Ya Ghaniyyu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Sami'u ya Basir. Ya Malikal Mulki dzul jalali wal ikram. Wa ya qadiyal hajah istajib lana hadha du'ana ya Allah, anta ala kulli syai'in qadir wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.